Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geger Soemarno dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika, yaitu inti atom dan iptek nuklir. Inti atom dan iptek nuklir dibagi menjadi tiga, yaitu karakteristik inti atom, radioaktivitas, aplikasi iptek nuklir, dan proteksi radiasi. Karakteristik inti atom. Karakteristik dari inti atom. Yang pertama tersusun dari partikel proton dan neutron. Yang kedua bermuatan positif akibat adanya proton. Tiga, menyusun hampir semua massa pada atom. Keempat, menyusun hanya sebagian kecil volume pada ruang atom. Yang kelima, dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron. Yang keenam, pada unsur radioaktif inti atomnya tidak stabil dan dapat meluruh menghasilkan atom unsur lain. Partikel penyusun inti. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Celcius dan masanya yaitu 1,672.614 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa atas elektron. Elektron bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 Celcius dan bermassa 9,109.953 kali 10 negatif 31 kg. Simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan AZX, yaitu keterangannya sebagai X sebagai lambang unsur, A sebagai nomor massa, dan Z sebagai nomor atom. Selanjutnya yaitu nuklida. Nuklida adalah salah satu jenis tertentu nukleus atom, atau lebih umum sebuah aglomerasi proton dan neutron. Isotop adalah bentuk dari unsur yang nukleusnya memiliki nomor atom yang sama, tetapi jumlah proton di nukleus dengan massa atom yang berbeda karena mereka memiliki jumlah neutron yang berbeda. Contohnya penggolongan nuklida yaitu isotopnya kelompok nuklida dengan Z sama contoh 82 Pb 204, 82 Pb 206, 82 Pb 207, 82 Pb 208. Sedangkan isobarnya kelompok nuklidanya dengan A sama contoh 6C14, 7C 7N14, 8O14, dan untuk isoton kelompok nuklida dengan N sama contoh yaitu 1H3, 2H4. Untuk isomer inti nuklida dengan A dan Z sama tetapi berbeda dalam tingkat energinya, contoh CO60M dan CO60. Energi ikatan inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusun. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Defek massa. Penyusutan massa inti yang disebabkan karena perubahan massa inti menjadi energi ikatan inti. Contohnya di bawah. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika sesuatu inti atom induk ditembak dalam partikel yang bersinergi dan menghasilkan inti baru disertai pelepasan sejumlah energi. A. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. B. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun
1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Berbentuk persamaan Balmer sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R 1 per N2 1 dikurang 1 per M2. Lambda sama dengan panjang gelombang yang dihasilkan spektrum atom hidrogen. R tetapan Rydberg yaitu 1,097 dikali 107 M dikurang 1. N yaitu kulit elektron yang dituju, M kulit elektron mula-mula atau yang asal. Untuk mempermudah kita dalam perhitungan, maka persamaan ini bisa diturunkan menjadi 1 per lambda sama dengan R 1 per N2 dikurang 1 per M2. 1 per lambda sama dengan R M pangkat 2 dikurang N pangkat 2 dibagi N pangkat 2 di N pangkat 2 M pangkat 2. Lambda sama dengan N pangkat 2 M2 pangkat 2 dibagi M pangkat 2 dikurang N pangkat 2 ditutup kurung R. Beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen sebagai berikut, yaitu Dirac-Lehmann NF sama dengan 1 per lambda sama dengan R dibagi 1 per 1 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2. N sama dengan 2, 3, dan 4. Dan seterusnya. Dirac-Balmer NF sama dengan 2, 1 per lambda, 1 dibagi lambda sama dengan R, 1 dibagi 2 pangkat 2 dikurang 1 dibagi N2, N pangkat 2, yaitu N-nya sama dengan 3, 4, dan 5. Dirac-Paschen NF sama dengan 3, 1 dibagi lambda sama dengan R, 1 dibagi 3 pangkat 2 dikurang 1 dibagi N pangkat 2. N sama dengan 4, 5, 6. Dirac-Bracket NF sama dengan 4, 1 per lambda, 1 dibagi lambda sama dengan R, 1 dibagi 4 pangkat 2 dikurang 1 dibagi N pangkat 2. N-nya sama dengan 5, 6, 7. Dirac-Pound NF sama dengan 5, 1 dibagi lambda sama dengan R, 1 dibagi 5 pangkat 2 dikurang 1 dikurang N pangkat 2. N sama dengan 6, 7, dan 8. Contoh soal. Berapakah energi terbesar yang dipancarkan pada perpindahan elektron dalam Dirac-Balmer? Diketahui N sama dengan 2, ditanya max-nya berapa? Jawabannya, energi maksimum akan terpenuhi jika elektron bertransisi dari kulit dengan energi paling tinggi, yaitu kulit tak berhingga. Karena deret yang dihasilkan adalah Dirac-Balmer, maka elektron dari kulit tidak berhingga akan bertransisi menuju kulit kedua. Dengan demikian, panjang gelombang yang dihasilkan adalah lambda sama dengan N pangkat 2 M pangkat 2 dibagi M pangkat 2 dikurang N pangkat 2 dibagi tutup kurung R. Lambda sama dengan 2 pangkat 2 tak terhingga pangkat 2 buka kurung dibagi buka kurung pangkat tak terhingga pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 tutup kurung 1,097 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 4 tak terhingga pangkat 2 dibagi buka kurung tak terhingga pangkat 2 ditutup kurung 1,097 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 3,65 dikali 10 negatif 7 meter. Energi foton yang dipancarkan adalah E sama dengan Hc dibagi lambda, E sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 3,65 dikali 10 pangkat negatif 7 sama dengan 5,42 dikali 10 negatif 19 Joule.
Untuk selanjutnya yaitu materi radioaktivitas. Radioaktivitas atau radioaktif mengacu pada partikel yang dipancarkan dari inti sebagai akibat dari ketidakstabilan nuklir. Karena inti atom mengalami konflik yang intens antara dua gaya terkuat di alam, maka tidak mengherankan jika terdapat banyak isotop nuklir yang tidak stabil dan mengeluarkan semacam radiasi. Inti atom yang tidak stabil akan secara spontan terurai membentuk inti atom dengan stabilitas yang lebih tinggi. Proses dekomposisi disebut radioaktivitas. Energi dan partikel yang dilepaskan selama proses dekomposisi disebut radiasi. Ketika inti atom yang tidak stabil terurai di alam, proses ini disebut sebagai radioaktivitas alami. Maka inti yang tidak stabil disiapkan di laboratorium, penguraiannya disebut radioaktivitas terinduksi. Contohnya sebagai berikut, yaitu gambar yang tersebut radioaktivitas atom dan energinya terpisah menjadi radiasi dan partikelnya keluar. Radioaktivitas A, Z sama dengan alfa, beta, dan gamma. Sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Seperti yang sebelumnya, ketiga sinar tersebut dihasilkan dari peristiwa peluruhan atau decay. Inti atom tertentu dan sinar tersebut memiliki karakteristik dan sifat masing-masing. Contohnya AZX berubah menjadi 42He plus A kurang 4 Z kurang 2 Y. Sinar alfa terdiri atas inti helium 4He2, 2 proton, 2 neutron, massa 4 dan muatan plus 2. Bermuatan listrik positif, yaitu plus, dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembus relatif kecil, tetapi daya ionisasinya sangat besar, tidak mampu menembus lembar kertas. Bila suatu atom memancarkan sinar alfa, maka nomor atom tersebut berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. Contohnya sebagai gambar yang di samping. B. Sinar beta atau sinar beta. Lambangnya seperti di tanda kurung. Terdiri atas elektron 0e negatif 1 yang berasal dari inti atom, massa 1/100, 1850, bermuatan listrik negatif minus 1, bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembusnya lebih besar jika dibandingkan dengan sinar alfa, tetapi ionisasinya lebih kecil dibandingkan ionisasi sinar alfa. Sinar beta tidak mampu menembus plat tipis yang terbuat dari aluminium. Bila suatu atom memancarkan sinar beta, maka nomor atom tersebut bertambah 1 dan nomor masanya tetap. Contohnya AZX berubah menjadi 0, negatif 1, E plus AZ ditambah 1, Y. Jadi yang Z yang berubah yaitu menjadi negatif 1. Sinar gamma atau Y seperti gambar di samping dan tanda kurung. Sinar ini merupakan gelombang elektromagnetik yang disebut dengan foton. Tidak memiliki muatan listrik, tidak memiliki massa, tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembus sangat besar dan sebaliknya, daya ionisasi sangat kecil. Bila suatu atom memancarkan sinar Y atau sinar gamma, maka nomor atom dan nomor massa tetap. Contohnya AZX sama dengan 00 Y tambah AZY. 00 gamma plus AZY. Bisa dilihat gamma seperti di bagian gambar paling bawah yang seperti gelombang tidak dapat menembus. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Serapan dan pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas
sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial. Sesuai persamaan, I sama dengan I0 E negatif mu X, atau I dibagi I0 sama dengan 1 per 2, 1 dibagi 2, 1 per 2, X per X1 per 2. Keterangannya I sama dengan intensitas setelah melewati material, atau W per M2. I0 sama dengan intensitas radiasi mula-mula W per atau M2. E sama dengan 2,71.828. Mu sama dengan koefisien atenuasi atau pembelahan M pangkat negatif 1. X sama dengan tebal bahan atau M. X1 sama dengan tebal paruh atau M. Ketebalan paruh atau HVL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Persamaannya sebagai berikut. X 1 per 2 sama dengan 0,693 dibagi mu. Keterangannya X 1 per 2 sama dengan tebal paruh atau M. Mu sama dengan koefisien pelemahan M negatif 1. Contoh soal. Massa unsur radioaktif P mula-mula X garam dengan waktu per 2 hari. Setelah 8 hari, unsur yang tersisa Y garam. Perbandingan antara X banding Y sama dengan peluruhan unsur radioaktif dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan 1 per 2 pangkat T per T. N 0. Diketahui N0 sama dengan X, N sama dengan Y, T sama dengan 8 hari, T besar sama dengan 2 hari. N sama dengan 1 per 2 pangkat TT N0. Y sama dengan 1 per 2 di 8 pangkat 8 per 2 X. Y per X sama dengan 1 per 16. X per Y sama dengan 16 per 1. Jadi perbandingannya adalah 16 banding 1. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Reaktor fusi. Gambarnya bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Reaktor fusi adalah salah satu instalasi untuk mengubah energi yang terdapat pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti atom ringan, misalnya reaksi antara deuterium dan tritium. Deuterium sangat melimpah di alam, maupun tritium tidak ada di alam ini. Oleh karena itu, bahan yang mengandung Li6 digunakan sebagai selimut. Selanjutnya direaksikan dengan neutron yang terjadi dari reaksi fusi untuk menghasilkan tritium, sehingga diperoleh siklus bahan bakar. Sistem reaktor fusi terdiri dari bagian plasma pengeras, plasma teras, selimut, bejana vakum, magnet, superkonduktor, dan lain-lain. Dibandingkan dengan reaktor fisi, reaktor fusi tidak akan mengalami lepas kendali dan sedikit menghasilkan produk radioaktif, sehingga memiliki tingkat keselamatan yang tinggi. B. Reaktor fisi. Reaktor fisi merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan dan memanfaatkan reaksi fisi berantai. Istilah ini dibedakan dengan reaktor fusi yang memanfaatkan panas dari reaktor fusi atau dari reaktornya. Dimungkinkan adanya reaktor yang memadukan kedua jenis tersebut, reaktor hibrid. Contoh reaktor fisi adalah ini. Atom tersebut menabrak dan menyebabkan atom yang pertama menjadi tidak stabil dan memecah, dan dari pecahan tersebut menyebabkan energi yang nantinya akan digunakan sebagai penghasil listrik. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri.
Saat ini radioaktif digunakan oleh industri, misalnya industri pupuk atau bahkan digunakan oleh perusahaan yang mencari sumber-sumber baru minyak bumi yang ada di perut bumi. Di bidang industri, teknologi nuklir pun sudah banyak digunakan, misalnya untuk sterilisasi, pengujian kualitas bahan, konstruksi, dan banyak lagi. Contohnya yaitu pemeriksaan tanpa merusak, radiasi, sinar gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las, yaitu dengan meronsen bahan tersebut. B. Mengontrol ketebalan bahan, ketebalan produk yang berupa lembaran seperti kertas film atau lempengan logam dapat dikontrol dengan radiasi. C. Pengawetan bahan, seperti radiasi juga telah banyak digunakan untuk mengawetkan bahan seperti kayu, barang-barang seni, dan lain-lain. D. Meningkatkan mutu tekstil, contoh mengubah struktur serat tekstil. E. Mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin kerja. Bidang hidrologi. A. Menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur. Radioisotop ini dapat digunakan untuk mengukur debit air. Biasanya radioisotop natrium 24 Na24 digunakan dalam bentuk garam NaCl. NaCl. Dalam penggunaan, garam ini dilarutkan ke dalam air atau lumpur yang akan diteliti debitnya pada tempat atau jarak tertentu. Intensitas radiasi diperiksa sehingga rentang waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak tersebut dapat diketahui. B. Mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah. Untuk mendeteksi kebocoran pada pipa-pipa yang ditanam di bawah tanah, biasanya digunakan radioisotop Na24 dalam bentuk garam NaCl atau CO3. Radioisotop Na24 ini dapat memancarkan sinar gamma yang bisa dideteksi dengan menggunakan alat pemancar radioaktif Geiger counter untuk mendeteksi kebocoran pada air garam yang mengandung radioisotop Na24. Dilarutkan ke dalam air, kemudian permukaan tanah di atas pipa air diperiksa dengan Geiger counter. Intensitas radiasi yang berlebihan menunjukkan adanya kebocoran. Radioisotop juga dapat digunakan untuk menguji kebocoran sebuah sambungan logam pada pemuatan rangka pesawat. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Teknologi nuklir dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, baik untuk diagnosa maupun untuk pengobatan atau terapi. Dengan menggunakan radiasi dari isotop radioaktif kobalt pada dosis tertentu terhadap sel-sel kanker, sel-sel ini akan mati, sedangkan sel-sel normal tidak begitu terpengaruh selama pengobatan. Selain itu, untuk mendiagnosa penyakit pasien tanpa harus melakukan pembedahan, para dokter biasanya menggunakan sinar X. Selain itu, kedokteran nuklir juga mampu mendeteksi adanya kekambuhan penyakit kanker. Sejak puluhan tahun lalu, berbagai rumah sakit nasional telah memanfaatkan radioisotope produksi dalam negeri guna keperluan diagnosa ataupun terapi aneka macam penyakit. Bidang kedokteran telah mengambil manfaat dari teknik nuklir seperti pemeriksaan medis dengan menggunakan pesawat gamma kamera, renograf prototype yang berguna untuk diagnosis fungsi ginjal, pesawat sinar X prototype yang berguna sebagai diagnosis anatomi organ tubuh, thyroid uptake prototype untuk uji coba gondok, dan Brach terapi yang digunakan sebagai terapi kanker rahim, pemeriksaan jantung koroner, dan mendeteksi pendarahan pada saluran pencernaan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena juga pada dasarnya saya masih belajar. Dan sampai jumpa.